Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, channel School Komputer Training Kendari, dengan saya sendiri, Muhammad Reza Pahlawan. Nah teman-teman, kali ini kita coba ya melakukan pembelajaran terhadap salah satu framework dari Python, itu adalah Django. Nah, untuk Django sendiri ini digunakan untuk membuat sebuah website dengan menggunakan bahasa Python tentunya. Makanya dia adalah salah satu framework dari Python gitu ya. Nah, kemudian lagi teman-teman ya, untuk mempelajari web memang tidak pernah lepas dari yang namanya mempelajari HTML, CSS dan JavaScript. Nah, dengan catatan bahwa untuk mempelajari Django, Anda seharusnya sudah memiliki dasar atau pengetahuan terkait 3 materi yang barusan tadi saya sebutkan. Nah, sekarang ketika kita mau setup Django, nah kali ini kita coba di sistem operasi Mac OS. Ya, maka sama saja kita harus memiliki dulu yang namanya aplikasi Python. Ya. Nah, jadi Anda bisa download dulu Pythonnya. Di mana kita nge-download Pythonnya? Nah, kita bisa masuk ke dalam situsnya, gitu. Situs Python sendiri gitu. Untuk download Python biasanya itu python.org ya. Python.org ini dia. Ya. Nah, kemudian nanti di sini Anda bisa download versi terakhirnya ya. Karena kita pakai Mac OS, maka dia akan download untuk Mac OS. Dan nanti Anda boleh langsung installnya ya. Nah, sekarang kalau kita sudah install Python-nya, tentu kita mau pastikan nih apakah memang Python-nya itu sudah benar-benar terinstall atau memang belum terinstall. Caranya adalah artinya jadi yang tadi yang teman-teman download ya, Anda sudah pastikan diinstal ya. Cara installnya download dulu, kemudian install ya, next sampai finish gitu ya. Maka itu sudah dipastikan terinstall. Namun untuk mengecek apakah berhasil penginstalannya atau tidak, kita boleh melakukannya melalui terminal, kita cek aja. Seperti ini ya, terminal kita terbuka. Kemudian nanti di sini kita bisa menuliskan Python 3 ya, Python 3 min version. Tuh, jadi kita punyanya 3.11.2 versinya. Nah, sementara yang tadi itu kalau tidak salah 3.13 ya. Jadi itu yang terbaru, yang hari ini ada. Nah, namun sebelumnya di laptop ini sudah diinstal yang versi sebelumnya yaitu 3.11.2. Oke, setelah kita berhasil melakukan instalasi seperti ini, artinya kita sudah lihat bahwa memang proses instalasinya itu berhasil, ya, maka sebaiknya sekarang kita lakukan hal yang berikutnya. Apa itu hal yang berikutnya? Jadi hal yang berikutnya adalah kita coba buat folder untuk project Django-nya. Nah, dibuat folder untuk project Django-nya. Kita masuk ke dalam, kita ke sini ya. Di sini saya sudah buatkan salah satu project namanya tutorial Django. Nanti di dalam sini kita langsung bikin ya salah satu folder dulu ya. Tutorial pertama ya. Nah, satu. Di tutorial 1 ini, jadi kita coba masuk dulu ke dalam folder itu. Ya. Nah, karena kebetulan folder ini ada di dalam D ya, di dalam D. Maka kita harus menuju ke lokasi folder itu. Caranya adalah kita keluar dulu ya dari MacBook Pro ini. Kita ls dulu ya, ls itu untuk melihat directory. Nah, kebetulan D belum ada di sini D ya. Jadi kita harus keluar dari MacBook Pro ini dengan cara cd titik 2 ya, titik 2 kali maksud saya. Nah, kemudian kita sekarang berada di user ya. Nah, kalau di user itu juga belum ada di D ini. Kita tujuannya ini D ya. Jadi kita keluar lagi dari user. Kemudian sekarang sudah ada di MacBook Pro.
kita ls. Nah, di sini. Nah, kebetulan D ini ada di dalam ini volumes. Jadi kita coba masuk ke dalam volumes dulu ya. Nah, dengan cara CD tapi kita ketikkan volumes. Nah, gini. Enter. Nah, sekarang coba lihat posisi kita sekarang ada di volumes. Di dalam volumes kita boleh lihat tuh ls. Nah, ada data kan? Nah, jadi ini ada data, sedangkan folder kita itu ada di dalam data tutorial Django ya. Tutorial 1 kan gitu. Nah, berarti kita harus masuk ke dalam data cd ya. Cd data ya. Data ls. Nah, tuh kita mau masuk ke tutorial Django, berarti cd tutorial ya Django. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam tutorial Django. Nah, kalau kita melihat apa yang ada di dalam tutorial Django ini, kita clear dulu ya. Kita clear. Nah, sekarang kita ada di tutorial Django, kita lihat dulu apa yang ada di dalamnya. Wah, ternyata ada folder tutorial 1 yang kebetulan ini. Nah, kita mesti harus masuk ke dalam folder ini. Nah, untuk masuk ke dalam folder ini, kita bisa tekan cd tutorial tutorial berapa itu? Tutorial 1 ya, tutorial 1. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam sini, sama persis ini. Kemudian kita coba ls, kalau tidak ada isi di dalamnya berarti sudah betul ya. Tuh, nggak ada apa-apa di dalamnya, sama seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita membuat folder env di dalam folder ini. Nah, jadi caranya adalah kita boleh tulis Python 3 ya, minus m v. Nah, di sini ingat, di sini harus e-nya yang besar ya. env. Nah, sudah selesai, kita tekan enter, maka nanti akan muncul di sini folder env. Ini sudah selesai ya env. Nah, setelah folder ini env sudah selesai, kita lakukan yang namanya aktifkan ya. Aktifkan dengan cara source ya. Source env garis miring bin garis miring aktif ya. Activate. Tuh, berarti kita sudah aktif, melakukan aktif. Nah, langkah berikutnya kita coba melihat pip kita, pip dengan cara pip list. Nah, pip list. Nah, ini kita ada pip versi 22, setup toolsnya juga. Nah, di sini kita diminta untuk kalau kita mau upgrade ya, upgrading, kita bisa dari 22 ke 24 karena itu tersedia. Nah, caranya adalah cukup pip install upgrade pip gitu ya. Kalau Anda mau, kalau tidak ya diabaikan saja. Namun sekarang saya coba untuk upgrade ya. Jadi saya cukup tulis pip install min upgrade ya, min upgrade, kita lihat dulu min upgrade, kemudian apa, sudah di upgrade, enter. Sorry, salah ya, maksudnya kurang satu, upgrade pip gitu. Oke, nah sekarang kita sudah diupdate tuh pipnya nih, successfully uninstall yang versi 22 dan dia sudah install yang 24. Oke, kita clear, kita coba pip list kembali. Nah, pasti versinya berubah jadi 24 ya. Nah, setelah selesai seperti ini, kita sudah upgrade, kemudian kita lakukan instalasi Django package-nya. Nah, caranya adalah kita install dulu di sini. Pip install
Django. Nah gitu, pip install Django. Enter. Nah, dan nanti di sini Django kita sudah dilakukan penginstalan. Tunggu beberapa detik aja sebenarnya. Selesai ya, sudah selesai, maka kita lihat di sini nih, successfully installed aggressive Django yang versi terakhir. Nah sekarang kita boleh langsung pip lagi. Kalau kita pip lagi, pip list lagi, kita bisa lihat tulisnya sudah bertambah, ada Django-nya, ya kan? Sudah ada Django-nya. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman, maka sebaiknya kita langsung bisa melakukan pembuatan project kita. Nah jadi kalau mau buat project Django itu perintahnya adalah Django admin ya. Nah, kemudian nanti start project ya, start project ya. Kemudian nama projectnya di sini misalnya saya kasihkan my site ya. Nah kita enter. Nah, harusnya sekarang sudah ada folder my site. Nah my site ini kita bisa masuk ke dalam my site. Dan nanti di dalamnya ini ada my site lagi ya. Nah, biar nanti tidak bingung, ini sebenarnya bisa kita ubah ya, kita ubah namanya. Misalnya itu tidak ada masalah ya, kita ubah namanya. Misalnya kita ganti misalnya jadi projectku ini. Nah, ingat tapi di sini nanti kita harus ls, ketika kita ls sekarang. Nah, projectku ya. Jadi di sini kita clear dulu. Jadi kalau saya ls berarti ada di dalamnya inv dan projectku seperti ini. Nah kita diminta untuk masuk ke dalam sini. Nah untuk masuk ke dalam situ berarti cd projectku gitu. Nah sekarang kita ls, di dalam projectku ada manage dan my site. Ya betul ya, manage dan my site. Kalau sudah ada di dalam sini kita sisa jalankan servernya. Gitu. Cara jalankan servernya adalah kita tulis Python ya, kemudian manage.py, kemudian run server. Enter. Kan nanti kita akan dikasihkan sebuah URL HTTP ini seperti ini. Nah, oke, kita copy saja ya. Bisa copy. Nah, lalu kita pastikan apakah jalan atau tidak. Nah, di sini kita sisa tempelin aja URL tadi ini. Enter. Nah, dengan demikian teman-teman, ini Django kita itu sudah berhasil diinstal ya. Nah, Django-nya telah berhasil diinstal. Nah, begitu kira-kira cara menjalankan Django-nya. Nah, nanti kalau teman-teman mau matikan ya Django ini, tekan Ctrl C saja ya, Ctrl C, maka nanti Django servernya misalnya dia akan stop ya. Nah, demikian ya untuk video tutorial setup Django. Untuk berikutnya nanti kita akan melakukan proses selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya. Silakan Anda melakukan install dulu dan silakan berikan kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentarnya. Terima kasih.